Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan progres dari aplikasi Gudang. Untuk bagian pertama yang bisa kita lihat di bagian dashboard itu kita bisa melihat kumpulan-kumpulan data yang ada di aplikasi. Nah, untuk bagian awal ini di bagian gudang ini tuh bisa kita lihat jumlah dari gudang-gudang yang ada itu tuh direkap di bagian sini. Jadi ini nanti kita bisa langsung nge-link ke bagian gudang. Untuk selanjutnya ini ada analisis gudang. Nah, di bagian analisis gudang itu kita bisa tahu kondisi gudang di daerah atau di tempat itu seperti apa. Jadi kondisinya layak, tidak layak, atau perlu diperbaiki. Ini bisa kita lihat di bagian analisis gudang. Nah, selanjutnya di dashboard kita bisa lihat juga jenis-jenis gudang nih ada berapa aja di Kota Cilegon. Untuk selanjutnya itu ada diagram kondisi gudang. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kondisi gudang itu ada dua gudang itu dengan kondisi sangat baik, berarti terawat. Eh, ada satu gudang itu yang perlu ditingkatkan, mungkin dari fasilitas ataupun kebersihannya. Terus ada gudang yang perlu diperbaiki, itu bisa kita lihat di bagian sini. Itu tuh di bagian sini adalah kesimpulan-kesimpulan dari diagram kondisi gudang. Untuk selanjutnya, grafik gudang berdasarkan jenis gudang. Nah, di sini kita bisa tahu jenis-jenis gudang itu ada apa aja berdasarkan dari database yang telah kita buat. Untuk saat ini baru ada satu gudang yang terinput, itu gudang alat berat ada satu jumlahnya. Nanti kalau misalnya ada gudang konveksi, mereka akan dan gudang lain-lainnya akan bertambah di bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian gudang atau tenan. Nah, di bagian sini itu kita menginputkan, kita bisa menginputkan, mengedit ataupun menghapus gudang-gudang yang telah kita inputkan ke dalam database. Nah, untuk bagian awal yang bisa kita lihat, contohnya di sini dengan kode 321 nama gudangnya itu gudang alat berat 321, provinsinya ada di Banten, ada di Kabupaten atau Kota Cilegon, Kecamatan ada di Ciwanda. Untuk kelurahannya ada di Randakari, alamatnya ada di Jalan Cimatupang 321. Nah, untuk deskripsi gudang ini bebas, kita bisa masukkan apa aja. Untuk jenis gudangnya sendiri itu tadi kita karena berhubungan dengan alat berat, maka kita masukkan gudang alat berat dan KBLI di sini tuh kita bisa menginputkan file-file atau folder-folder yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu di bagian upload image kita bisa mengupload foto dari gudang tersebut. Oke, seperti itu. Lalu kita juga dapat menghapus, kita bisa men-search di bagian sini. Kalau misalnya nanti list gudangnya udah banyak, kita bisa mencarinya dengan gampang seperti itu. Dan kita juga bisa memfilterisasi jenis-jenis gudang seperti itu. Oke, lanjut ke bagian analisis gudang. Nah, di bagian sini gudang-gudang yang telah kita inputkan tadi di bagian gudang tenan itu kita bisa analisis di bagian sini ya teman-teman. Nah, contohnya di sini gudang alat berat 321 tadi kita analisis kondisinya gimana sih. Nah, eh, tanggalnya itu terakhir kita cek misalnya tim menganalisis itu di tanggal 30 bulan 10 2003, nama gudangnya 321, kode gudangnya 321, jenis gudangnya gudang alat berat. Nah, kondisi gudangnya di sini kita bisa masukkan di deskripsinya. Kondisi gudangnya perlu diperbaiki seperti itu. Nah, terus di penilaiannya berapa? Misalnya sangat tidak layak itu bisa kasih bintang satu, bintang 2, bintang 3,5 kayak gitu dan seterusnya. Ini bisa kita sesuaikan di sini tergantung penilaian dari tim di lokasi. Nah, terus di sini kita juga dapat mengupload foto-foto dari kondisi gudangnya ya teman-teman. Nah, contohnya di sini baru satu yang saya upload. Contohnya seperti ini ya. Nah, lalu kita simpan.
dan akan keluar hasil seperti ini. Nah, ini tuh nanti bakal bisa terupdate ke depannya, misalnya tim melakukan controlling di tanggal 30, nanti ada historinya, nanti akan kita tambahkan. Terus jika nanti seminggu kemudian ada pengecekan lagi gimana progres dari gudang tersebut, apakah sudah ada perbaikan atau belum, maka nanti akan terlihat di bagian history seperti itu. Nah, untuk di master data sendiri kita bisa lihat eh, di sini kita bisa mengelompokkan gudang-gudangnya, jenis gudang, ada gudang konveksi, alat berat dan seterusnya. Untuk bagian provinsi ini kita bisa atur, bisa edit, tambah dan hapus karena kondisinya kita membutuhkan aplikasi ini di Banten, maka hanya kita inputkan di bagian Banten. Untuk kabupaten sendiri itu Kota Cilegon, kecamatannya ini kita inputin kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Cilegon dan kelurahannya. Seperti itu. Untuk bagian settingan itu settingan umum untuk detail-detail penggantian nama dari aplikasinya, nama lembaga, alamat, nomor telepon dan logo yang di bagian sini. Untuk bagian user kita bisa tambahkan edit dan hapus juga. Nah, untuk saat ini kita masih menggunakan yang sampel di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa inputkan username dan passwordnya dan kita bisa edit juga apabila nanti lupa password. Baik, untuk kali ini paling sekian progres dari aplikasi Gudang. Apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan fitur-fiturnya ataupun ingin didiskusikan, boleh langsung berkabar saja. Nanti akan kita diskusikan dan akan upgrade lagi. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.